Hello, welcome back to Mr. Tech ID YouTube channel. Kayak yang kelihatan di depan kita ini, hari ini kita akan membahas tentang iPad. Ini adalah iPad 9 10,2 inch tahun 2021. Ini udah ku unboxing. Lebih tepatnya lagi ini udah aku pakai mungkin sekitar 3 bulanan ya. Mulai dari bulan Juli, Agustus, September ya, 3 bulan. Dan kita akan mereview bagaimana pemakaian dari iPad 9 ini. Untuk kalian yang nantinya baru akan beli iPad 9 ini tahun 2021, mungkin ini ya, kotaknya akan seperti ini. Di depan akan terlihat bagian samping dari iPad-nya. Ini bukan bagian depannya lagi yang ditunjukin, tapi bagian sampingnya dengan ada dua tombol di sini, tombol volume up and down. Kemudian di bagian atasnya di sini ada logo Apple, shining apples, and then kemudian di sampingnya, samping kirinya ada tulisan iPad silver juga. Kemudian di bawahnya ada logo Apple, di sampingnya juga ada tulisan iPad. Ini boxnya udah nggak terlalu bagus ya, masalah. Kemudian di belakang kita bisa lihat ini ada keterangannya. Aku beli yang 64 GB iPad 9 generation yang WiFi only. Oke, di dalamnya ada iPad-nya, kemudian ada USB-C to Lightning cable, USB-C power adapter, dapat adapternya, masih dapat adapternya. Kemudian ini adalah versi internasional ya. Karena ini WiFi, jadi menurut saya pakai yang internasional nggak ada masalah karena nggak ada blokir email, nggak ada emailnya. Jadi saya beli yang versi internasional. Oke, ini adalah kotaknya. Mungkin nanti ada yang mau beli ya kan. Kalau kalian mau beli, saya belinya di mana? Nanti linknya ada di description. Oke. Dan ini dia iPad-nya. Ini adalah iPad 9 10,2 inch tahun 2021. Seperti bisa kita lihat di sini, modelnya masih seperti iPad yang lama ya. Dengan bezel yang gede banget. Sebenarnya nggak terlalu gede sih daripada iPad keluaran pertama. Tentu ini adalah bezelnya masih lumayan, masih oke. Cuma emang kalau dibandingkan dengan iPad yang zaman sekarang, terutama iPad Pro ya, iPad Pro itu dia lebih tipis lagi bezelnya, udah kayak iPhone modelnya dengan pinggiran yang kotak. Tapi yang ini pinggirannya nggak kotak ya, pinggirannya adalah melengkung sama seperti iPad yang dulu. Jadi ini kayak repackaging dari iPad yang udah lama. Ya nggak mau rugi lah ya Apple ya. Di sini kita lihat di depannya, di bagian depannya ini masih ada tombol fisik home button. Ini kayak iPhone 5. Tombolnya masih fisik, bunyi ceklik-ceklik gini ya kan. Masih kedengeran nggak? Ini betul-betul kayak iPhone 5 dulu. Dimana ini bukan lagi Taptic Engine, nggak kayak iPhone 7 atau iPhone 8, tapi ini lebih mirip dengan iPhone 5. iPhone 6 gini juga nggak ya? iPhone 6 kayaknya gini juga deh, sama. Jadi betul-betul tactile, kerasa ya. Sebuah tombol fisik, bukan cuma tempelan. Kemudian di bagian atasnya di sini ada kamera selfie yang juga bisa untuk video call. Kemudian ini di pinggirnya bezelnya seperti ini. Bezelnya gini, tapi ada bezelnya gini sebenarnya ada enaknya juga. Nanti kita bahas. Kemudian di bagian atasnya ini ada tombol power. Masih enak tombol powernya. Ini warnanya yang space gray ya. Kayak gini. Kemudian di samping kanannya ini ada tombol volume up and down. Di bagian bawahnya ini ada speaker grill. Ada speaker grill lagi.
2 buah speaker grill. Suaranya mantep ini. Dan ini di sini masih ada Lightning port. Beda dengan yang iPad Pro, di mana iPad Pro itu sekarang pakai USB-C, sedangkan untuk iPad yang 9th generation ini dia pakai Lightning, masih pakai Lightning. Betul-betul sama seperti yang dulu. Kemudian di bagian samping sininya ada 3 pin untuk bisa nyambungin iPad ini ke keyboardnya Apple ya. Lumayan juga mahal harganya. Kemudian di sini selain ada di atas, selain ada tombol power, juga masih ada headphone jack. Nah, ini enaknya ya, dia masih punya headphone jack. Dan di sini ada mikrofon, lubang mikrofon di atasnya, masih ada lubang mikrofon. Kemudian di bagian belakang ini yang menjadi headline-nya ketika kita mau beli iPad, ya kan? Yaitu adalah logo Apple yang shining ini. Ya mau nggak mau ini adalah sumber gengsi kita guys. Hey. Jadi kenapa kok saya akhirnya milih pakai iPad 9 ini dibandingkan dengan iPad yang lain? Yang pertama adalah karena dia masih punya chipset. Oh ya sorry. Selain dia ada logo Apple-nya, di atas juga masih ada kamera. Kamera yang 1 buah aja. Nggak usah banyak-banyak ya. Nggak perlu banyak-banyak, kameranya 1 buah aja. Ini mengingatkan kita betul-betul pada iPhone 5 ya, iPhone 6 malah, mungkin iPhone 6 ya, yang kameranya ini resolusinya adalah 8 megapiksel dengan bukaan fokusnya 2,4. Ya lumayan ya 8 megapiksel. Sedangkan untuk selfie kameranya ini justru malah, nah ini yang aneh di iPad 9 ini, kalau main kameranya dapat 8 megapiksel, sedangkan ini selfie kameranya ini dapat 12 megapiksel. Kenapa kok 12 megapiksel? Nanti kita bahas ya. Untuk spesifikasinya, iPad 9 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic, sama kayak yang dipakai di iPhone 11 ya, iPhone 11, dengan fabrikasinya 7 nanometer plus. Core-nya ada 8 hexacore, clock speed-nya sampai ke 2,65 kali 2 dan 4 kali 1,8 GHz. Cepat, saya akui ini emang cepat. Kemudian layarnya dia pakai IPS LCD, dia masih pakai IPS LCD. Tapi menurut saya ini IPS LCD-nya nggak jelek ya, bagus malahan ini. Menurut saya ini bagus dengan kecerahan maksimalnya 500 nits. Oke, ini nggak bisa dipakai di luar. Tapi ya ngapain kita di luar pakai iPad ya kan? Kalau di luar ya udah pakai handphone aja. Karena iPad ini memang khusus digunakan untuk produktivitas. Ketika kita emang udah niat aja di dalam rumah atau di dalam kantor, kita buka iPad-nya ya. Kemudian belakangnya ini terbuat dari aluminium, bahannya ini aluminium, tapi ini plastik ya, ini yang plastik. Kemudian depannya ada layar, of course tentulah ya, dengan resolusi layarnya. Mungkin ini karena resolusi layarnya juga lumayan tinggi ya, 1620 kali 2160 pixels, dengan kerapatannya adalah 265 ppi. Oke. Untuk entertainment saya akui ini bukan yang terbaik. Kalau mau yang terbaik mending milih Samsung Galaxy Tab yang keluaran terbaru, mungkin S8 atau S7, S6, S5, S4, semuanya yang pakai OLED ya. Itu ya keunggulannya Samsung ya. Semua tabnya yang pakai OLED. Kalau masalah entertainment udah nggak bisa dilawan. Ya. Kemudian ini OS-nya menggunakan iPad OS seri 15.7. Terbarunya adalah seri 15.7, dia nggak bisa lebih tinggi lagi. Mungkin belum sampai yang ke-16 ya. Apa sudah keluar atau belum ya? Tapi yang pasti dia maksimal sementara ini sampai ke 15.7. Katanya rencananya akan bisa di-upgrade ke iOS 16, tapi ya kita lihat lagi nanti ya kan. Kemudian ini nggak ada SIM cardnya karena ini khusus yang WiFi aja, because I only need saya cuma butuh mesinnya aja di sini.
ya kan? Dan ini speakernya stereo. Oke, Apple memang nggak pernah memberikan yang berlebihan, tapi semuanya bekerja seperti seharusnya. Ya kan? Semuanya bekerja seperti seharusnya. Selain sebagai tombol home button, ini juga akan berfungsi sebagai tombol fingerprint. Ya, ini cuma nggak diaktifin aja ya fingerprintnya, tapi ini bisa digunakan untuk fingerprint yang di depan sini. Baterainya sendiri ini sebesar 8557 mAh. Kalau untuk penggunaan sehari-hari ya cukup lah ya, sangat cukup sekali. Kalau sehari nggak mungkin habis. Mungkin 2 atau 3 hari. Kalau hanya penggunaan casual biasa aja gitu, saya rasa nggak akan habis. Tapi kalau misalnya memang kita menggunakan secara intens, misalnya digunakan untuk edit video, kemudian untuk video call, untuk conference seperti itu, disambungkan dengan device-device yang lain, mungkin dia akan lebih cepat habis. Ya 1 hari mungkin bisa. Tapi kalau intens banget dipakai nge-games, ya kan kayak gitu. Ya sebenarnya iPad ini nggak saya pakai nge-game juga sih. Ya ada gamenya, tapi saya nggak nge-game di sini karena ya nggak terlalu nyaman ketika main game di sini. Ini fokusnya lebih banyak untuk bekerja. Oke, kenapa kok saya pilih iPad 9 dibandingkan dengan iPad yang lain? Yang pertama adalah harganya. Ya kan? Untuk produk Apple dengan chipset yang lumayan kenceng, ya oke lah, nggak overkill, tapi masih cepet, masih sangat efisien dan efektif dengan semua kelengkapan yang ada dan seamless itu. Ini harganya nggak mahal. Saya beli kemarin harganya dengan harga 4.999, 5 juta, ya kan, plus ongkir, oke lah ongkir ya. Ini harganya cuma 5 juta, kita udah dapat produk Apple guys. Kalau kita keluarin dari tas ya kan, Apple iPad, orang ngira ini harganya 13 juta, padahal ini cuma 5 juta. Gak penting ya kan. Yang penting adalah dia bisa dipakai dengan nyaman. Oke, karena ini fungsinya emang cuma buat ngedit video, buat dokumen, kemudian buat baca-baca, kemudian buat nonton sesekali, buat browsing. Ini enak banget, seamless banget. Ya, itu alasan yang pertama adalah karena dia harganya murah. Alasan yang kedua adalah karena dia masih seamless banget, produktivitasnya nyaman kalau pakai ini, ya kan. Semuanya berjalan seperti seharusnya. It works just like that. It just works. Apapun yang dipegang Apple pasti berjalan dengan baik. Udah gitu aja ya kan. Yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena saya pakai iPhone. Karena saya pakai iPhone sebagai daily driver, ya, sehingga pekerjaan saya bisa saya kerjakan dengan sangat gampang karena mereka bekerja sama dengan baik. Si iPad sama si iPhone, ketika kita hubungkan dalam satu ekosistem yang sama, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Contohnya, ketika saya pakai iPhone dan pakai iPad bersamaan, saya nggak perlu belikan internet untuk iPad saya. Cukup dengan iPhone. Ketika kita ada di luar, misalnya nggak ada wifi, ya kan, kita lagi ada di luar, kita butuh konektivitas, kita butuh internet, cukup pakai internet dari iPhone. Secara seamless, si iPhone akan mendetek bahwa iPad ini nyala dan membutuhkan internet, sehingga hotspotnya akan nyambung secara langsung. Nah, enak banget gak tuh? Enak banget. Kita cuma butuh satu alat untuk bisa mengerjakan dua kegiatan di device yang berbeda. Kita cuma butuh satu konektivitas saja. Nah, ya kan? Itu. Kemudian yang kedua adalah mereka ini bisa saling berbagi informasi dengan cepat. Kita tahu bahwa produknya Apple itu difasilitasi dengan yang namanya AirDrop. Ya kan? AirDrop.
Ketika kita ingin mengirim dokumen, kita cukup kirimkan melalui AirDrop. Misalnya, kirim foto yang ukurannya gede, langsung terkirim dengan AirDrop. Kita nggak perlu harus download lagi pakai Share It lah apalah. Oke, di Android sekarang sudah ada ya kan, pakai khususnya terutama untuk Samsung ya, produk-produknya Samsung ya, dimana dia sekarang pakai Quick Share. Memang itu juga cepat, memang itu juga cepat sama, but it doesn't work as seamless as this phone. Tidak seseamless ini kalau menurut saya. Selain itu, dia memiliki konektivitas yang baik dengan alasan berikutnya adalah karena saya suka menulis dan coret-coret. Saya adalah pengguna Samsung Galaxy Note. I love that phone karena dia sangat membantu sekali dengan pekerjaan saya sehari-hari. Saya sering mencatat banyak ide-ide yang harus dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Artinya itu mendadak tiba-tiba harus nulis gitu ya kan. Saya senang nulis, sedangkan saya nggak suka nyimpen kertas. That's a problem. Itu masalahnya. Sehingga tulisan saya selalu hilang. Akhirnya saya mikir gimana caranya punya alat yang bisa dipakai buat nulis tapi nyimpennya gampang, gak gampang hilang. Dulu saya pakai Galaxy Note, Galaxy Note 10 yang ada S Pen-nya, dimana itu membantu saya. Tapi masalahnya adalah karena penampangnya yang kecil, sehingga kita nulis gak kayak ketika nulis. Oleh karenanya saya butuh device yang lebar dan luas yang bisa digunakan untuk nulis. Dan itu adalah dengan bantuan dari Apple Pencil ini kita bisa menulis. Cuman sayangnya adalah memang Apple Pencil ini nggak dijual bersamaan ya. Jadi kalau kita beli iPad bukan berarti langsung dapat Apple Pencilnya. Oh, enggak. Enak banget, nggak mungkin dong Apple memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan bundling segini ya kan, dengan harga 5 juta kamu mau dapat Apple Pencil, nggak mungkin. Makanya kita harus beli sendiri Apple Pencilnya. Apple Pencil yang support untuk iPad generasi 9 ini adalah Apple Pencil Gen 1, Apple Pencil yang generasi 1 ya, yang ngecasnya nggak bisa dengan magnet tapi pakai lightning. Ini lucu banget. Ini adalah sebuah hal yang lucu karena untuk ngecasnya, untuk ngecharge, mengisi baterai ini memakai baterai. Jadi kalau misalnya ini nggak ada baterainya, nggak ada isinya, baterainya lagi nggak ada isinya, dia nggak bisa dipakai buat nulis. Tapi kalau ada isinya, dia bisa. Tuh lihat, ini nggak bisa dipakai karena baterainya habis. Loh, nggak bisa dipakai, baterainya habis. Karena baterainya habis, maka dia harus dicas dengan cara kita masukkan ke pantatnya si iPad kita. Bam! Maka mereka akan bergabung seperti ini supaya bisa dicas. Ketika nanti dia selesai dicas, ya oke. Ngecasnya dia nggak lama kok. Apple Pencil ini ngecasnya emang nggak lama, tapi ini nggak nyaman banget. Gimana caranya? Terutama kalau kita lagi di kantor, ya kan? Kita lagi di kantor, kemudian kita lagi nulis suatu hal yang penting gitu ya. Tiba-tiba baterainya habis. Di depan bos kita harus nyolok-nyolokin pensil ini di sini. Sambil meeting ya kan, kita gini. Ya. Ya, dilihatin bos dong, itu apa? Tab lu kok ada antenanya kayak gitu, ngapain? Tapi itu resiko yang harus ditempuh ya kan? Oke. Itu adalah kelemahannya ya kalau kita ingin memaksimalkan fungsi dari iPad ini. But it works to penny. Ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Emang sih kalau menurut saya pakai secara kelengkapan Galaxy Tab memang lebih lengkap. 1. Galaxy Tab dijual langsung dengan pensilnya S Pen. Yang kedua, dia bisa dicas secara magnetik.
Oke, Apple Pencil 2 bisa dicas secara magnetik, tapi iPad 9 tidak support dengan Apple Pencil 2. Apple Pencil 2 hanya support minimal adalah iPad mini 6 dan atasnya. iPad Pro M1, iPad Pro 11 inch, ya kan? Nah, gimana pengalaman saya selama pakai ini? Sebenarnya pengalaman saya selama pakai ini adalah sangat-sangat menyenangkan sekali. Menyenangkannya gimana? It works seamlessly. Dia bekerja sangat-sangat seamless. Ini gampang banget dipakai. Dia ada seketika kita butuhkan. Selama nggak lupa ngecas saja. Karena baterainya yang gede, dia juga awet. Nggak cepet habis baterainya. Sehingga kapanpun kita perlu, dia ada. Dan sayangnya lagi karena baterainya habis, saya merasa dia selalu punya baterai. Sehingga kadang-kadang saya lupa ngecas. Ketika saya lupa ngecas, nah itu mulai bahaya berarti ya kan. Sedangkan ngecasnya butuh waktu yang lumayan lama. Di dalamnya ada sih paket chargernya. Ini masih ada chargernya dan juga kabelnya dari USB-C ke Lightning. Dengan docking internasional karena saya belinya yang versi internasional ya nggak ada pakai warranty di Indonesia, oke lah. Lagi pula di Indonesia juga nggak ada Apple Store, harus ke Singapura juga kan, sama aja. Kemudian untuk menambah lagi feel pakai sebuah tablet yang luar biasa, maka saya menambahkan di atasnya dari layar ini saya pakaikan ini ya, Paperlike Screen Guard. Nah, ini made seperti kertas. Kenapa kok seperti kertas? Sehingga ketika kita menulis, nah ini kayak gini, pensilnya supaya dia nggak gampang patah, dia dikasih tutup pam. Dan kalau Anda tidak membelikan tempatnya, bisa aja ini hilang. Kalau hilang itu kayak gini, aneh. Oke, seperti ini kalau ditutup Apple Pencilnya, dan kita lihat apakah dia sudah punya baterai. Ya, ternyata sudah ada baterainya, guys. Dan ketika menulis seperti ini, lihat ya, catatan saya banyak banget. Saya punya catatan banyak karena saya emang suka nyatet. Karena apa? Banyak ide-ide yang keluar. Kadang-kadang kita juga perlu mencatat hal-hal yang urgent, dan itu tiba-tiba bos lagi ngajak meeting, kita lagi nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa alat tulis, tapi kita lagi bawa iPad, tinggal set. Makanya saya juga butuh casing yang bisa mengakomodir naruh ini, pakai ini, dan terkadang juga saya pakai keyboard. Itu bisa menggunakan ini dengan leluasa dan lebih banyak fungsi lagi. Kita kembali lagi ke Paperlike tadi. Kenapa kok kita pakai Paperlike? Paperlike ini sangat berguna buat kita yang suka menulis dengan perasaan menulis sesungguhnya. Dengerin ya. Seperti coret-coret di kertas, bukan? Tuh. Enak banget kan? Ini jadi bikin betah nulis nih. Ini juga sangat berfungsi buat artis atau seniman yang suka gambar secara manual. Tapi memang ini ada sedikit latency. Kalau misalnya kita buat nulis, dia nggak betul-betul langsung ada di bawahnya. Jadi ada sedikit telat, sedikit banget, nggak akan kerasa sih. Kalau cuma untuk nulis aja nggak ada masalah. Tapi mungkin untuk artis yang lebih profesional mungkin itu jadi masalah. Tapi saya rasa kalau di Apple Pencil 2 nggak tahu ya. Saya juga belum nyoba yang Apple Pencil 2. Apa dia lebih baik atau tidak? Terutama kalau digabungkan dengan chipset M1 dan juga layar yang lebih bagus, OLED terutama, dan refresh rate yang tinggi, mungkin itu akan berpengaruh lebih baik lagi dalam penggunaannya, mungkin ya kan. Oke. Kemudian
selain untuk menulis, fungsi iPad ini artinya menulis pakai tangan ya kan. Saya juga kadang-kadang menulis pakai typing, ketikan. Saya biasanya ngetik. Pas saya nggak pingin bawa laptop, kadang-kadang kita nggak pingin bawa laptop ya kan, berat, lagi pingin santai. Nah, iPad ini adalah penyelamat saya, karena saya tetap bisa scripting, saya tetap bisa menulis materi saya bisa menulis sesuatu yang ada hubungannya dengan pekerjaan saya di iPad ini lewat banyak aplikasi. Bisa pakai Word, bisa pakai Word ya kan. Terutama kalau kita langganan Microsoft Office 365 ya, itu malah lebih enak lagi karena semua penyimpanan ada di sana. Nah, kayak gitu. Ya sebenarnya ini adalah saya pengen nyantai aja ngobrol-ngobrol tentang pengalaman saya pakai iPad 9. Sebuah alternatif dari iPad dari Apple untuk mereka yang mau pakai iPad mungkin untuk pertama kalinya, dan mereka ingin cari harga yang murah dengan kualitas yang build quality-nya bagus banget. Ini build quality-nya bagus banget, keren kayak gini ya kan, dan dia keren, gengsinya men, apalagi dia ada logo Apple di belakang. Oke, jadi ini adalah iPad 9 yang sangat luar biasa, enak banget penggunaannya, nggak ada masalah. Dia pakai chipset A13 sama seperti iPhone 11. Oke, itu chipset yang jadul, sudah ketinggalan 3 generasi, dan iPad yang lain sudah pakai iPad chipset M1, tapi saya rasa nggak ada masalah. Memang ini tidak akan seperti sesmooth atau sekenceng M1, tapi saya rasa ini cukup aja sih buat kita sehari-hari. Dan enaknya lagi kalau pakai iPad adalah dia bisa dual screen. Misalnya kita buka Office gini ya kan, kemudian kita ingin sambil lihat catatan, nah, kita bisa pakai dual screen di sini. Kita tekan tiga tombol di atas, kemudian kita pilih dual screen, kemudian kita pilih aplikasi yang ingin kita dual screen kan. Nah, jadi kita bisa membuat dua layar dalam satu layar, kita bisa buka dua aplikasi langsung dalam satu layar, sehingga kita bisa sambil ngetik, sambil lihat catatan, atau sambil nulis catatan juga bisa. Kita nulis catatan, terus kita ngetik lagi ya kan, kita ngetik lagi kayak gini. Dan ini bisa ngetik, kita bisa milih menulis pakai pensil, tapi keluarnya jadi teks. Saya coba. Oke, kita coba nanti ya di teks di video yang berbeda aja. Ini udah panjang banget nih videonya nih, udah 20 menit lebih nih. Wow, kayak gini. Dan ini bisa ditambahkan satu lagi, misalnya kita mau tambah sambil nonton YouTube ya kan. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih di floatingkan seperti ini biar floating aja. Kemudian kita pilih YouTube. Where is the YouTube? YouTube-nya bisa kita floating like this, di floating. Kemudian kita buka namanya slide over ya. Kemudian kita buka Office-nya kita buka sama Note. Ini Note-nya. Di manakah YouTube tadi? YouTube tadi masih tersimpan di sini. Mau kita pindah? Bisa. Tuh bisa. Ya kan? Bam. Oke. Ini juga bisa kita pindah ke sini lagi. Kerjain di sini, kita pindah, kita bisa buka seperti ini. Kita begini. Jadi ini enak banget untuk mengerjakan banyak hal, dia bisa banget. Kalau udah selesai ya udah ditutup aja. No, I don't want to slide over anymore.
So ini kita tinggal pam. Enaknya ada home button adalah seperti ini. Oke, saya rasa itu aja review dari iPad 9 iPad 9 generation 10,2 inch tahun 2021 untuk produktivitas bekerja. Please like video ini kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini. Klik tombol dislike kalau emang nggak suka dengan konten yang seperti ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. I'll see you again. Ciao. Run it back.